Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Sari, perwakilan dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai peran strategis penyuluhan dalam perspektif lingkungan atau ekologis. Namun, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Bisa dilihat bersama-sama nama-nama teman saya di kelompok 1. Selanjutnya yaitu sebelum mengenai lebih lanjut tentang peran strategis penyuluhan dalam perspektif lingkungan atau ekologis, ada baiknya kita kembali mengulang apa sebenarnya definisi penyuluhan. Di sini terdapat 3 mengenai definisi penyuluhan. Definisi penyuluhan secara harfiah, kemudian definisi menurut Rogers dan Nurudin, dan definisi penyuluhan secara etimologi. Baiklah, di sini penyuluhan secara harfiah bersumber dari kata suluh yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Menurut Rogers dalam Nurudin, penyuluh adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi atau penemuan. Dan sedangkan secara etimologi, kata atau istilah penyuluhan digunakan di berbagai negara yang kemudian menggambarkan proses-proses belajar penyuluhan. Antara lain, Belanda memberi istilah penyuluhan yang digunakan selama masa penjajahan di negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia, dengan kata voorlichting atau penerangan. Selanjutnya yaitu penyuluh mempunyai peran penting dalam pembangunan karena sebagai agen perubahan. Itu menurut Levin Asngari 2004. Ia mengungkapkan ada 3 peran utama penyuluh. Yang pertama, peleburan diri dengan masyarakat sasaran. Kemudian yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan berencana. Dan yang ketiga, memantapkan hubungan sosial dengan masyarakat sasaran. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada strategi penyuluhan. Nah, istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata stratoa atau militer dengan ego atau memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan atau to plan. Strategi dapat dibedakan dalam 2 ciri. Yang pertama, berhubungan dengan proses pembelajaran dan memfasilitasi pembelajar untuk belajar. Sedangkan ciri yang kedua yaitu berkaitan dengan tata cara khusus pelaksanaan metodologi yang mendasari penentuan desain sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai strategi penyuluhan kooperatif, di mana penyuluhan kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan kooperatif, peserta didik secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan peserta didik bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk pada kajian teoritik, di mana terdapat kepedulian kesehatan lingkungan. Perhatian akan lingkungan yang berkelanjutan mengisyaratkan agar manusia menyadari bahwa sistem kehidupan di bumi akan berada pada batas-batas terakhir kemampuan kita bersama. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian sistem ekologi. Ekologi sebagai lingkungan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi manusia saja, melainkan juga bagi segala makhluk hidup lain seperti beragam jenis hewan dan tumbuhan, dan tentunya benda-benda fisik lainnya. Keterkaitan dan timbal balik dari unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan ekologi yang biasanya disebut sebagai ekosistem. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi yang saya bawakan. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.